warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM 856196081 dari Universitas Terbuka, mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, jurusan S1 PGSD, semester 15 Pokjan Bawan. Berikut ini saya akan menampilkan tugas simulasi saya, yaitu di kelas 2 subtema 1 pembelajaran 1. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita membacakan doa. Membacakan doa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini yaitu 1. Dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, teks menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. 2. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. 3. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 199 dengan benar. 4. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 199 dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan lagu Hana, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Keenam, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Nah, sekarang Ibu mempunyai bacaan. Anak-anak, mari kita simak dengan baik ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dari bacaan tadi, kata buah hati bukan berarti hati yang berbuah, tetapi maknanya adalah hana. Kemudian, untuk buah tangan bukan berarti tangan yang berbuah, tetapi kalau tangan tidak bisa berbuah ya anak-anak, buah tangan maksudnya adalah oleh-oleh. Nah, anak-anak, setelah menerima buah tangan dari ayah, Udin dan Mutiara langsung menyimpannya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, satu kelompok buku berisi 10. Sehingga 1 puluhan berisi 10 buku. 2 puluhan berisi 20 buku. 3 puluhan berisi 30 buku. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Berapa banyak buku tersebut? Mari kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50. Ada 5 kelompok buku berisi 50 dan 7 satuan buku. Sehingga 50 tambah 7 sama dengan 57 buku. Sekarang perhatikan buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dikelompokkan sebagai berikut. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok bernilai 100. Nah, 10 kelompok ini bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Ada 4 kubus ratusan bernilai 400. 5 kubus puluhan bernilai 50. 4 kubus satuan bernilai 4. Jadi, jika digabungkan bernilai 454. Kalian kerjakan soal di buku tema pada halaman 8. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada juga buku nyanyian. Mari kita bernyanyi.